Belanja sekarang, bayar kemudian. Itu hanya salah satu keunggulan kartu kredit. Sejumlah bank bahkan menawarkan sederet fasilitas lain bagi pemegang kartu kredit. Misalnya potongan harga, cicilan ringan tanpa bunga, hingga gratis iuran tahunan. Pengajuan aplikasi kartu kredit tergolong mudah. Calon nasabah cukup menyerahkan kopi kartu identitas dan mengisi formulir. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar, alat transaksi ini menjadi pilihan praktis. Begitu pula bagi Fradea dan Iza. Sebagai ibu rumah tangga sekaligus pengusaha dekorasi pernikahan, dia sering menggunakan kartu kredit untuk transaksi bisnisnya. Pertama karena memang aku usaha di bidang yang membutuhkan bisa dibilang amount yang banyak dalam satu waktu. Jadi dengan menggunakan kartu kredit untuk pembelanjaan kita nggak perlu mengeluarkan uang cash yang bisa dibilang kita membutuhkan waktu yang lama mungkin untuk mengumpulkannya gitu. Kemudian yang kedua, dalam usaha aku sering menggunakannya untuk pembelanjaan online karena banyak banget barang-barang yang bagus yang dijual di luar negeri. Nah, kartu kredit mempermudah untuk pembelian itu. Dengan kartu kredit, dia bisa bertransaksi online di mana saja, kapan saja. Beberapa bank juga menawarkan cicilan dengan bunga 0% sehingga memudahkannya memiliki barang tertentu. Saat ini dia memiliki 3 kartu kredit dari 3 bank berbeda. Selain untuk belanja online, ia juga memanfaatkannya untuk bertransaksi di pusat perbelanjaan. Mudah, cepat, dan tak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Cukup gesek, barang incaran pun diperoleh. Namun tak selamanya kartu kredit menjadi sahabat. Dea pernah punya pengalaman buruk akibat masalah tagihan. Jadi waktu itu di satu bank yang lumayan terpercaya sih, jadi saya merasa sudah melakukan pembayaran saya secara lunas setiap bulannya. Kemudian saya tidak ada report tiap bulan mengenai pembayaran yang harus saya lakukan. Tidak ada report, tidak ada pemberitahuan, tidak ada telepon sampai akhirnya setelah 6 bulan dibilang saya mempunyai hutang sebesar sekian. Kemudian karena saya merasa saya tidak mempunyai itu, sampai akhirnya saya didatengin oleh debt collector. Pengalaman dengan debt collector tak membuat dia jera. Ia tetap memanfaatkan kartu kredit baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Ya, kartu kredit bukanlah lawan. Selama berhati-hati dan bijak menggunakannya, nasabah bisa menikmati berbagai keuntungan dari alat pembayaran ini. Rianti Isana, Oswald Nainggolan melaporkan untuknya. Yang terhormat Bapak dan Ibu, kami menawarkan pinjaman KTA dengan 2 bank asing bunga 1,49 cukup dengan fotokopi KTP dan kartu kredit. Jika berminat hubungi Ayung 08 bla 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 dan lain sebagainya. Mungkin bukan cuma saya, tapi juga banyak di antara Anda yang mendapatkan hal serupa. Seringkali setiap hari dibombardir dengan SMS penawaran dari bank maupun juga pihak penerbit kartu kredit untuk fasilitas-fasilitas, baik kartu kreditnya, baik kredit tanpa anggunannya, dan lain sebagainya. Nah, apakah memang kartu kredit itu bermanfaat sebagai kawan atau bahkan ini sebagai lawan? Kita akan bertanya langsung dengan seorang perencana keuangan yang ya tentunya sudah Anda kenal, Aidil Akbar. Halo, selamat pagi, Bar. Pagi. Dan juga dengan Mbak Inta. Mbak Inta ini adalah seorang singer. Yes. Ya kan, Anda MC juga saya tahu. Dan katanya punya kartu kredit ini sampai 5 buah. Betul nggak sih? Betul. Ini ceritanya gimana? Kok bisa sampai punya banyak-banyak seperti itu? Nah, ini dia. Yang kita aneh itu adalah pada saat aku apply satu kartu kredit, beberapa bulan kemudian banyak yang nawarin bla bla bla. Padahal sudah di-ignore. Cuman tiba-tiba datang aja kartunya. Terus? Ya sudah. Akhirnya saya cuma lihat tapi nggak pernah saya pakai. Tapi ngerasa nggak bermanfaat dengan banyaknya kartu Dari kredit? 5 itu cuman 3 yang aku pakai. Oke. Bar. Karena mengerikan gitu kan. Kalau misalnya kita bilang oke pakai aja lah, pakai aja, tapi nggak sesuai income, yang ada jadi lawan buat kita kan. Tuh Bar, berkaitan dengan Inta tadi. Sebenarnya kartu kredit itu mengerikan atau tidak sih? Kembali kepada sebenarnya bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sering traveling atau tidak, atau kita lebih banyak tinggal di Jakarta, pekerjaan kita. Itu jadi kartu kredit bisa sangat membantu. Tapi kalau kita tidak hati-hati seperti kata Inta tadi, kita bisa kejeblos utang gitu. Nah, ini yang apa namanya menjadi permasalahan karena
Ya, seringkali banyak orang yang tidak tahu berapa sih yang harus dimiliki jumlah maupun limitnya, sehingga akhirnya terima terus, bahkan ini 5 masih oke. Saya pernah ketemu sama orang yang punya 12 kartu kredit. Serius? Serius, kayaknya dia mau koleksi semua bank kayaknya. Oke, jadi sebenarnya hal-hal apa sih yang harus diperhatikan oleh kita yang ingin memiliki kartu kredit nih sebelumnya? Oke, jadi nomor satu yang paling penting adalah lifestyle kita dulu ya. Oke. Apakah pekerjaan kita mengharuskan? Nomor satu adalah traveling. Saya katakan traveling kan. Ya. Karena kenapa? Pada saat kita traveling kita memang biasanya membutuhkan kartu kredit untuk deposit di hotel atau beli tiket online dan lain sebagainya. Jadi itu nomor satu dulu. Kalau kita jarang traveling, pekerjaan cuma dari rumah ke kantor dan hanya di kota kita saja, mungkin butuh tapi cuma satu cukup. Oke. Ya, cuma satu cukup. Ya. Gitu ya. Tapi kalau kita sering traveling mungkin boleh 2. Gitu. Nah, kemudian kedua kita juga harus perhatikan tadi jumlah limitnya. Berapa sih plafon yang harus kita miliki atau yang boleh kita miliki. Karena kayak Inta tadi terima 5. Kalau masing-masing platinum 150 juta kali 5 udah hampir 1 miliar dia Iya, pegang. tapi kan bukannya makin besar limitnya kan artinya kan makin leluasa dong kita untuk menggunakannya. Betul, kalau kita memang bertanggung jawab. Cuma kan sekarang ini kan banyak sekali jebakan-jebakan sale dan lain sebagainya. Gitu Nah, kan. ini sepertinya seru banget nih ngobrol tentang kartu menggiurkan. kredit. Iya. Tapi selain juga Inta dan juga Akbar, saya kepengen juga mengajak Anda yang berada di rumah untuk mencoba menghubungi kami di 02129546 bagi Anda yang berada di Jakarta dan 29546 bagi Anda yang berada di luar Jakarta. Mungkin permasalahan mengenai kartu kredit ini juga hingga pada diri Anda. Yuk kita sambil menunggu kita juga lanjutin. Ya. Bar. Ya. Jadi oke, sekarang tadi kita udah sebut bahwa kita tergantung dari mungkin Kehidupan aktivitas kita, kita ya, juga. aktivitas, Dan kita ketahui kan sebenarnya secara harfiahnya kartu Ya. kredit adalah sebagai alat pembayaran. Betul. Ya kan? Bukan ada uang ajaib tambahan loh. Iya. Artinya kita tetap punya kewajiban kan untuk membayar. Iya, Membayar betul. tiap bulannya. Benar. Nah kalau buat Inta, kamu kan ada 5. Pusing nggak sih untuk bisa tepat waktu membayar? Karena kalau terlambat kan kena bunganya dan Karena juga bunganya besar ya, Mbak? dendanya Ya, lumayan, benar. Gimana cara kamu tuh mengantisipasinya tuh? Sebenarnya ngantisipasinya sih ya, misalnya kita habis mau belanja nih, terus kalau aku sih tipikalnya kalau memang itu tidak ada uang cashnya untuk kita bayar, aku better tidak usah pakai. Tapi kalau Oke. misalnya dengan memakai si kartu kredit ini mendapat benefit yang lebih, misalnya diskon atau apa, Diskon di mana aja tuh yang kamu rasain kamu udah pernah dapat benefitnya? hampir ke semua department store mungkin ya. Department store itu dapat diskon. Benar nggak Mas? Iya. Menawarkan juga ya. restoran, Makan, ya, tempat-tempat rekreasi. Ya benar kata Mas Aidil tadi, kalau kita keluar negeri, itu jadi sesuatu yang sangat ajaib loh, kartu kredit itu di sana. Oke, nah ini kita seru sekali sudah ada penelpon Ibu Ani dari Jakarta. Halo, selamat pagi Bu. Ya. Halo. Ya, silakan Ibu ingin bertanya kepada Akbar atau kepada Inta. Sebetulnya saya nggak bertanya, tapi ya hanya saran aja. Oh iya baik Bu, boleh memberikan saran juga. Kami Ya. tampung, silakan. Makasih. Halo. Ya, halo, Halo, silakan. selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas. Saya Ibu Wani. Saya Ibu Wani dari Pondok Labu. Saya cuma saran aja, sebetulnya itu memang tergantung atau kembali kepada lifestyle kita. Kita kan bisa menyesuaikan keuangan kita. Kalaupun kita punya kartu kredit itu hanya untuk pegangan, bila mana penting sekali. Jadi itu saya lihat di kita itu, orang kita itu maaf, sudah lifestyle-nya udah terlalu keterusan gitu loh. Karena yang nggak perlu cuma ke mall ini Banyak kartu yang kredit. kejebak. Jadi sebetulnya kita tuh saya lihat, maaf ya, dibanding sama orang Barat tuh mereka tuh lebih irit sebetulnya daripada kita kehidupannya. Padahal mereka penghasilannya jauh lebih besar dari kita. Jadi saya perhatikan begitu, kita tuh makin konsumtif gitu loh. Jadi itu kembali ke kita sendiri, harusnya semua itu kembali ke lifestyle kita, apapun yang kita jalani. Gitu. Baik, oke, terima kasih Bu Wani atas saran-sarannya nih, sangat bermanfaat tentunya. Ya. Pasti ini pengguna kartu kredit juga nih, ya kan? Bar, Punya juga ya. nah tapi bagaimana sih Bar saran sebagai dari seorang perencana keuangan untuk mengantisipasi tadi godaan tawaran, kan setiap bulan setelah selain juga dikirimin bill, Tiap minggu. tapi juga dengan apa tuh tawaran-tawaran yang menarik, bahkan ada tawaran namanya 0%. Itu sebenarnya bener nggak sih kita mau beli barang, let's say harganya misal Sekian. TV ya kan 6 juta, bener loh bisa dicicil 6 bulan tanpa 0%. dikenakan bunga alias 0%. Ya.
Apa ada gimmick-gimmick di baliknya, Bang? Ya, jadi gini, kalau yang memang 0% itu biasanya memang sudah ada kerjasama antara kartu kredit dengan merchant ya, dengan toko. Kita kan pembeli bisa lakukan riset sebenarnya. Kita bisa cek, oh TV-nya kalau 0% ini benar nggak sih di toko A lebih murah atau sama harganya dengan di toko B. Kalau kita lihat harganya sama, berarti itu memang bagus. Kalau kita butuh TV loh, Yes. gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang ada diskon TV terus kita beli 10 TV di semua ruangan punya. Ya kan, nanti net TV terus ya di sini semua. Nah, kemudian jadi paling penting adalah kebutuhan kita tadi. Kalau saya tidak butuh untuk beli itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau nggak butuh ya berarti jangan dibeli. Tapi kalau memang butuh, justru itu adalah fasilitas yang bisa kita manfaatkan Oke. dengan catatan cicilannya tetap kita perhitungan menjadi bagian dari cicilan bulanan dari penghasilan kita. gitu. Oke. Nah, Ya, jadi- biasanya kalau saran dari Akbar, berapa sih wajarnya seseorang ini menggunakan kartu kredit artinya dalam pendapatan dia setiap bulan. Let's say misalnya Ya. dia pendapatannya sebulan 5 juta. Ya. Sebaiknya dia menggunakan kartu kredit itu limitnya itu yang di limit berapa Ya. atau tidak lebih dari berapa per bulannya. Ya, jadi nah ini pertanyaan sangat bagus ya. Karena ini banyak sekali orang yang nanya, "Mas, kalau mau punya kartu kredit berapa banyak jumlah kartu kreditnya?" Nah, kalau saya ngitungnya bukan dari jumlah ya, tapi dari limitnya. Itu betul sekali ya. Oke. Jadi berapapun jumlah kartu kredit, total limit kalau bisa jangan lebih dari 3 bulan penghasilan. Oh, 3 bulan. Oke. Nah, kecuali kalau kita memang boros, Ya. misalnya sangat gampang tergoda, kalau bisa justru 2 kali penghasilan aja. Jadi Oke. kalau penghasilan 5 juta tadi, kalau kita masih bisa mengatur keuangan, Ya. sekitar 15 juta limit masih oke. Masih oke ya? Oke, ini sekarang juga udah ada penelpon berikutnya, Ari dari Bintaro. Halo, selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi. Ya, langsung pertanyaannya mau ke Akbar atau ke Inta? Enggak, ke yang laki aja, Mas. Ke yang laki. Laki ada 2, saya juga laki loh. Enggak, Mas. Enggak ke yang enggak. Ya. Gini, saya mau nanya. Saya adalah korban dari kartu kredit. Ya. Korban. Waduh, luar biasa. Kalau Mbak cuma 5 sih kecil, Mbak. Waduh. Enggak, udah. Jadi artinya gini, at least akhirnya saya punya kurang lebih tagihan hampir 200 juta. Yes. Wow. Wow. Oke. Ya, tapi adalah satu bank swasta itu baik banget. Artinya kita di installment, dipotong di installment dan itu bisa sayang. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah satu nih, Pak. Ya. Memungkinkan nggak sih, Mas, gitu? Ya memang kita belajar dari kesalahan itu, kita pakai hampir 100 jutaan gitu. Tapi artinya pada saat kita mau ada itikat baik, Ya. karena saya nggak mau masuk di SID Ya. gitu loh, Mas. Supaya bunga yang itu tidak berjalan tapi kita tetap bayar sesuai dengan kemampuan Oke. gitu loh, Mas. Memungkinkan nggak? Ya. Oke, Mas Ari, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana, Ya, Bang? ini bagus sekali. Ini udah kasus ya, artinya kasus. Jadi dan ini sangat berguna sekali untuk banyak pemirsa. Pada saat kita punya bermasalah dengan kartu kredit, boleh kemudian terjebak kredit macet lah istilahnya ya, Ya. nggak bisa dibayar. Mungkin nggak kalau misalnya kemudian kita datang ke bank? Jawabannya adalah mungkin, Mas ya. Mungkin karena kenapa? Karena bank pada intinya mereka nggak mau kehilangan juga nasabah dan nggak mau kehilangan juga uangnya, gitu ya. Jadi yang saran saya adalah datang ke bank, ke bagian kartu kredit bilang, "Pak, saya bermasalah." Itu nomor 1 ya. Tapi saya punya itikat baik mau menyelesaikan kewajiban saya. Nomor 1, tolong di stop ya kreditnya. Kemudian kedua, saya mau gunting dulu kartu kredit saya untuk sementara. Ketiga, saya mau minta penjadwalan pembayaran. Nah, biasanya kalau pada saat penjadwalan pembayaran, ini bisa dinegosiasikan untuk bunganya berhenti. Oke. Jadi seakan-akan kayak cicilan tetap, Mas Ali. Iya, Jadi kayak iya. misalnya tadi punya utang 100 juta ya, Mas Ali bisa nyicil misalnya 10 juta per bulan. Oke, bunganya stop, seakan-akan cicilan tetap, tapi memang dalam waktu 1 tahun misalnya itu Harus harus diselesaikan. selesai. Gitu Oke. ya. Nah itu bisa dan itu akan membantu, sangat sekali membantu untuk menghindari kredit macet kita. Iya, jadi kita bisa berkompromi lah Yes, ya kepada betul. pihak penerbit di sini. Iya, jangan lari. Yang penting jangan lari ya. Jangan lari. Nah, Nanti kasusnya seperti dulu tuh ya, dikejar-kejar debt collector ya, Bar ya. benar sekali. Iya. Oke, dan kita juga sudah merangkum ada beberapa positif dan negatifnya mengenai kartu kredit. Kita lihat sama-sama. Ya, pada layar kaca Anda, atau layar televisi Anda kita lihat dampak negatifnya ini orang cenderung konsumtif. Seperti kamu juga tadi, Yanta. Yap. Terus juga ada beban bunga dan administrasi, Itu menciptakan ilusi kehidupan atau terperosok dalam hutang, kemudian bisa digemuk. Ini kan jadi makan melulu, iya, habis diskon, bahkan diskonnya ada yang sampai 50%. 50 biasanya. Saya tertarik dengan yang namanya beban bunga dan administrasi. Apa Ya. saja sih selain pemakaian kita yang harus kita tentunya wajib bayar atau Ya. kita kembalikan lagi, yang dikenakan kepada kita? Kan saya tahu ada namanya Annual fee. annual fee Yes. kan, atau biaya Ya. keanggotaan selama 1 tahun. Ya. Selebihnya apa lagi, Bang? Annual fee itu sebenarnya bisa plus minus, dalam arti kata kita bisa negosiasi loh. Heeh. Kalau saya rutin menggunakan kartu kredit saya,
saya Ya. untuk hal-hal yang memang saya butuhkan setiap bulan. Contohnya belanja bulanan. Ya itu boleh pakai kartu kredit. Karena uangnya udah punya kita kan. Kita Iya. udah punya budget, misalnya saya punya budget setiap bulan belanja di supermarket atau di swalayan lah ya, 1,5 juta untuk kebutuhan rumah tangga. Iya. Itu boleh pakai. Nah kalau mau supaya terhindar dari utang, setelah kita pakai, kemudian dalam waktu 3-5 hari langsung bayar, jangan nunggu sampai tagihannya Supaya keluar. nggak lupa. tuh Supaya nggak ya. lupa dan uangnya nggak kepake. gitu Iya, ya. iya, Nah iya. jadi tadi itu kemudian tadi annual fee. Nah annual fee kalau kita sering pakai itu kita bisa nego bahkan bisa dinolkan. Oh. Iya, jadi bisa dinolkan, ngomong sama bank, karena kalau kita memang kredit kita bagus, biasanya bank sangat ingin menjaga hubungan dengan kita kan. Ya, nah, jadi kita bisa nolkan. Atau kalau tidak, biasanya kalau kita pakai kartu kredit suka ada poin-poin reward, Iya, nah iya. itu bisa di-convert untuk menolkan annual fee tadi. Oke, nah Yes. sekarang kita coba lihat tadi positifnya. Tadi kan sudah negatifnya. Iya. Coba kita lihat di sini. Ya, positifnya apa sih kartu kredit itu? Tadi kan sudah ngobrol dengan Akbar. Nih, yang pertama adalah perlindungan darurat. Artinya kalau nggak sempet kita mungkin ke ATM untuk ambil uang tunai atau tidak Biasa membawa ada. uang tunai, ternyata kita bisa bayar pakai kartu kredit. Ini juga buat darurat kayak rumah Pencatat sakit. transaksi pengeluaran secara rutin, praktis, benar, praktis. Kemudian juga mendapat promo belanja seperti Indah tadi sudah banyak mendapatkan benefitnya dan lebih bergengsi. Benar ya, Bar? Memang lebih gengsi ya punya kartu kredit? Zaman dulu kali ya, zaman tahun 80-90 ya, Kalau zaman sekarang saya kenapa? enggak lah, semua orang punya kartu kredit kok. Oh, udah biasa Udah ya. biasa. Semua bisa punya. Semua bisa punya. Oke, dan ternyata kita seru sekali sampai ada penelpon yang berikutnya sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, Ya, dengan siapa Mas? Di mana? Halo. ya halo, Ya, dengan siapa Mas? Di mana? dengan Edi. Oke, Mas Edi, langsung saja deh pertanyaannya ke Akbar atau ke Inta. Oke. Pagi Pak Akbar. Pagi, gimana Mas? Ya, saya mau nanya Pak, itu sebenarnya beban bunganya berapa Pak yang dikenakan pada pemegang kartu kredit itu? Oh, Itu iya. satu. Yang kedua, kalau kita transfer misalnya kurang 200 rupiah aja itu dihitungin dari per bulan begitu ya Pak? Oke. Hmm. Ya, saya jawab Oke, itu ya. saja ya. Nah, gimana tuh, Bar? Ya, Pak. Ya, beban bunga ya Pak Edi dan dua perusahaan lain, beban bunga itu nanti relatif antara satu perusahaan dan perusahaan lain berbeda-beda. Oke. Ada yang paling kecil sekitar 1,2% atau 1,5% per bulan. Per bulan tuh ya? Per bulan, sampai yang paling tinggi itu bisa 3,75 atau 4% per bulan. Wow, Ya besar jadi sekali. bervariasi betul ya. Jadi ya pintar-pintarnya kita karena kan sekarang banyak yang menawarkan apalagi kayak Inta tadi banyak pilihan ya. Jadi kalau yang pilihan bunganya paling besar ya di cancel aja gitu. Jadi ambil yang bunganya paling kecil. Iya. Kemudian perhitungannya, nah ini perhitungan juga yang banyak sekali orang tidak ngerti. Perhitungan itu adalah dari tanggal pemakaian terakhir, tanggal cetak cetak rekening Statementnya. statement terakhir sampai tanggal tagihan, berapa jumlahnya itu yang dikenakan bunga. Jadi kalau kita bayarnya kurang 100 rupiah aja atau bahkan 50 rupiah dari jumlah minimum tagihan, itu bunga yang dari kemarin langsung dikenakan. Jadi jangan pernah bayar kekurangan. Mendingan lebih. Jadi misalnya gini, misalnya saya pakai 1 juta ya, dan jangan juga bayar minimum payment. Misalnya saya pakai 1 juta gitu ya. Minimal Nah, sejuta. kemudian tagihannya 100.000. keluar 1 juta kan, minimum paymentnya 100 ribu, 10%. Nah kita bayar 1 juta, atau kalau saya biasanya saya lebihkan 1 juta 10 ribu, karena kan biasanya ada biaya transfer, biaya admin Iya, dan iya. lain sebagainya ya, 6 ribu rupiah biaya materi dan sebagainya. Biasanya saya lebihkan sekitar 5 ribu sampai 10 ribu, sehingga tidak kena biaya. Pun kalaupun kita lebihkan, pasti ada saldo kredit kita di dalam kartu di kredit. sana. Nah, Jadi bisa nanti diakumulasi Bisa akumulasi, untuk kita pakai pemakaian berikutnya. berikutnya. Iya. Oke, sekarang Inta, selain tadi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumsi ya, Yes. makan, kemudian dibeli pakaian dan lain sebagainya. Pernah nggak sih menggunakan fasilitas kartu kredit, tapi untuk hal lain seperti misalnya memanfaatkan tadi saya baca tuh kredit tanpa agunan, atau mungkin setidaknya ambil uang tunai tapi pakai kartu kredit, pernah? Kalau ngambil tunai sih enggak, karena bunga yang dibebankan ke kitanya untuk memakai itu besar sekali kalau kita ambil cash pakai kartu kredit. Nah, aku berfungsinya sih waktu itu pernah anakku masuk rumah sakit. Let's say kita kan orang ada masa ada uang, ada enggak ada gitu kan. Nah, itu berguna sekali karena kita bisa pakai itu kartu kredit untuk deposit ke rumah sakit, dan itu saving kehidupan lah buat kita kalau misalnya makainya benar kan. Dan saya pakai karena kan kalau misalnya kita pakai asuransi kan nggak bisa langsung Benar-benar. nah, Keluar, ya. pakai kartu kredit dulu berapa hari, seminggu 2 minggu baru kita bisa bayar. Nah, itu pentingnya punya kartu kredit selain untuk barang-barang konsumtif. Oke, nah Bar, ini juga mungkin terakhir ya. Ya. Ada juga yang memanfaatkan kartu kredit ini sebagai
partner bisnisnya. Jadi walaupun memang dikenakan bunga seperti tadi tuh KTA baik 1%, 2%, dia merasa nyaman-nyamannya. Jadi kayak merasa ada apa ya, rekan yang bisa menyuntik dia dana seperti investor lah seperti itu. Itu sebenarnya memang demikian bisa diaplikasikan nggak sih sehari-hari? Sebenarnya gini, kalau kita bicara realitas ya, kalau kartu kredit memberikan bunga 1,5%, sehingga setahunnya menjadi 18% per tahun. Sementara kalau kita mengajukan pinjaman ke bank untuk bisnis, untuk usaha, untuk apapun, itu bunga pinjaman juga antara 14% sampai 18% kok. Ya, jadi kalaupun, nah ini makanya kenapa banyak sekali sekarang dan banyak sekali training-training yang memberikan motivasi untuk oke, modal awal kalau kita mau bisnis kan memang kita nggak bisa majukan ke bank karena bank biasa akan butuh waktu, butuh persyaratan yang belum tentu disetujui pula lagi ya kan? Gitu kan. Nah, jadi menggunakan modal kartu kredit sebagai modal. Kalau misalnya kita sudah bayar bunga 1,5% sampai 2%, sementara bisnis saya profitnya 50%, nggak apa-apa kan bayar bunga 2% sebenarnya kan. Dong, benar-benar. Nah, cuma yang harus diperhatikan adalah limitnya lagi tadi. Karena gini, dalam bisnis selalu ada resiko. Ya kan, jadi belum itu misalnya saya buka restoran lah, misalnya restorannya tutup gitu ya. Nah kalau restorannya tutup, berarti kan beban kartu kredit harus saya bayar dari keuangan saya pribadi. Jadi jumlah yang boleh saya pakai untuk berbisnis adalah jumlah semampu saya membayar cicilan bulanannya, yaitu nggak boleh lebih dari 30% dari penghasilan tadi. Gitu. Jadi jumlah plafonnya tetap kembali kepada 3 kali dari penghasilan. Kalau penghasilan saya 10 juta, berarti saya boleh ambil 30 juta dan itu boleh saya pakai untuk berbisnis. Jadi kalau misalnya pun sampai bisnisnya gagal gitu ya, sampai tutup, ya saya nyicil 3 juta dari penghasilan saya gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Inta. Inta sudah punya 5, ingin menambah lagi kartu kreditnya? Terima kasih. Oh terima kasih apa? Iya atau tidak? Karena kalau iya langsung banyak yang pengen prospek Nggak kamu usah nih. deh, udah cukup. Cukup Ini ya? aja 5 udah pusing, apalagi mau ditambah lagi, udah enggak. Oke baik, terima kasih Inta, Akbar atas Ya, perbincangannya. Ini sama-sama. pastinya sangat bermanfaat. Dan apakah kartu kredit ini sebagai kawan atau lawan, itu tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Tentunya Anda harus bijak untuk menggunakan kartu kredit dan juga jangan lupa disiplin dalam hal pembayarannya. Dan berikut ini adalah mengenai referensi berbagai tempat wisata yang tentunya akan hadir sesaat lagi. Siap untuk berkeliling Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show. I'm just a little bit